Baik Bapak Ibu, ini adalah file Excel aplikasi bukti potong 1721A2, PPA21 instansi pemerintah, dan file ini bisa Bapak Ibu unduh di bagian deskripsi di bawah video ini, supaya nanti Bapak Ibu bisa menggunakannya dan mempermudah cara pembuatan bukti potong A2. Oke, di sini ada beberapa sheet ya, saya perkenalkan dulu. Sheet yang pertama di sini ada sheet bendahara. Ini adalah menginput identitas pemotongnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian sheet yang kedua adalah sheet pegawai. Ini adalah daftar pegawai di kantor Bapak Ibu. Kemudian di sini ada tarif PTKP. Di sini ada informasi, cuma ini informasi aja sih sebenarnya. Tabel PTKP dari sejak 2016 yang diatur di PMK 101 tahun 2016, dan di sini ada tarif bracket baru ya. Mulai tahun 2022 Bapak Ibu. Makanya ini yang membedakan dengan bukti potong atau aplikasi Excel pembuatan bukti potong A2 di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di sheet berikutnya ada penghasilan. Nah, ini adalah rincian penghasilan semua pegawai. Kemudian ada di sini, nah ini untuk pencetakan bukti potong A2-nya nanti bisa langsung mencetak dari Excel ini sebenarnya Bapak Ibu. Kemudian, nah di sini ada sheet A2 unifikasi. Jadi ini adalah sheet untuk mempermudah nanti skema impor di aplikasi EBUPOT instansi pemerintahnya ya untuk PPA 21-nya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada sheet A2 CSV, ini bagi Bapak Ibu yang masih menggunakan aplikasi SPT ya, yang kemarin baru saja diupdate di versi 2.5. Kemudian di sini, tapi kayaknya sudah nggak digunakan Bapak Ibu, semuanya menggunakan EBUPOT instansi pemerintah. Kemudian ini untuk yang daftar penghasilan final. Kemudian di sini untuk yang bukti potong finalnya bisa dicetak juga. Kemudian ini untuk yang skema impor final unifikasi EBUPOT. Kemudian di sini ada referensi daftar objek pajak, dan coba kita masukkan ke bendahara ya. Jadi di awal di sini di bagian bendahara silakan dimasukkan identitas pemotong, NPWP kantor, NPWP instansi. Kemudian di sini tahun pajak bisa Bapak Ibu drop down pilih tahun berapa bukti potong A2 ini mau dibuat. Jadi nanti ini akan membedakan otomatis tarifnya juga lapisannya berbeda di tahun 2022 ini. Jadi nanti menyesuaikan tarifnya. Contoh ini 2022 yang kita bikin, silakan dimasukkan nama bendahara, NIP bendaharanya, NPWP pribadi bendahara. Jangan lupa dimasukkan. Oke, kemudian pembuatan tanggal bukti potong. Nah, ini kan bukti potong A2 harus dibuat maksimal paling lambat 1 bulan setelah tahun pajak berakhir, jadi maksimal di 31 Januari 2023. Kemudian di sini dimasukkan NIK, nomor induk kependudukan bendaharanya. Oke, identitas pemotong sudah kita masukkan. Kemudian masuk ke sheet pegawai. Nah, kita rincikan di sini pegawainya masing-masing Bapak Ibu masing-masing. Jadi dari nama, kemudian NPWP-nya, NIK-nya, NIP-nya, pangkat dan golongan ini bisa dipilih ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan pangkat dan golongan. Kemudian jenis kelamin, jabatan ini bisa ditulis sendiri sesuai dengan jabatan yang dipegang ya. Kemudian status pernikahan, menikah tidak menikah, jumlah anak silakan dipilih. Di sini jumlah anak maksimal dipilihnya adalah 3. Kemudian status PTKP disesuaikan dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan. Nah, ini jumlah tanggungan itu bisa menyesuaikan dari jumlah anak dan jumlah misalkan ada orang tua yang ditanggung seperti itu. Alamat silakan disesuaikan. Nah, di sini ada masa perolehan awal dan masa perolehan akhir. Ini sama seperti yang kita rekam satu-satu atau rekam manual tadi, ada masa perolehannya. Jadi dimulai masa berapa sampai masa berapa, apakah pegawai tersebut baru atau dipindahkan, atau misalkan kalau full dari Januari sampai Desember ya, ini nggak pengaruh Bapak Ibu.
Jadi yang pengaruh seperti ini, misalkan ini dari bulan 7 sampai bulan 12. Berarti kan ini bisa jadi dari pindahan kantor yang lainnya. Kemudian ini ada pegawai baru masuk di bulan 4, silakan dipilih baru. Dan di sini ada jumlah tunjangan beras per bulan. Ini angka ini otomatis ya Bapak Ibu ya. Ini adalah angkanya 72.400 sekian. Ini diatur dari aturan pemerintah ya untuk per kepala dan per tanggungan tadi. Nah, di sini kelihatan ada lama bekerjanya, jadi berapa bulan dalam setahun pegawai tersebut bekerja di kantor Bapak Ibu masing-masing. Oke, sheet selanjutnya PTKP informasi saja, kemudian di sheet penghasilan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Ini sebenarnya kurang lebih dia mengambil data dari sheet pegawai. Jadi untuk nomornya ini juga urut dari data pegawai. Seperti ini. Dia akan urut dari nomor, masa perolehan awal, masa perolehan akhir, tanggal pemotongannya juga. Kemudian, nah ini penerima penghasilannya pastikan ini ada NPP-nya Bapak Ibu ya. Pastinya kan PNS sudah punya NPP semua. Kemudian masukkan NPP, NPP juga ambil data dari pegawai semua, termasuk NIK ya. NIK juga ambil dari data tadi. Kemudian ini boleh dikosongin aja nama penerima penghasilan sesuai NIK. Kemudian NIP-nya. Ini umumnya adalah ambil dari data pegawai. Nah, yang baru Bapak Ibu input adalah di bagian sini. Di bagian penghasilan, yang pertama di sini adalah gaji pokok atau pensiunan per bulannya. Jadi silakan Bapak Ibu masukkan gaji pokok atau penghasilan yang diterima dalam sebulannya berapa. Misalkan di sini contohkan ada penghasilan sekian. Nah, ini ada lama kerja dalam setahun, ini otomatis juga Bapak Ibu sesuai dengan awal sampai dengan akhir masa bekerja masing-masing pegawai di tahun tersebut. Jadi di sini katakanlah di sini gaji sebulannya adalah 11 juta sekian dikalikan 12, maka muncullah di sini gaji pokok dalam setahun ditambah dengan tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, ini otomatis semua ya Bapak Ibu ya. Jadi yang perlu diisi hanyalah tab gaji pokok dan pensiunan per bulan ini. Yang hijau ini saja yang perlu diisi. Yang lainnya angkanya otomatis walaupun Bapak Ibu masih bisa mengedit ini, menyesuaikan ini sesuai dengan rincian gaji ya, rincian penghasilan yang diterima oleh masing-masing pegawai jika penghitungan ini tidak sesuai dengan rincian daftar gaji tersebut. Oke, nah ini disesuaikan aja kalau misalkan tidak ada tunjangan perbaikan penghasilan, tidak ada tunjangan struktur atau fungsional, nanti silakan disesuaikan aja. Boleh dikosongi, boleh diisi. Sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan angka yang ada. Tunjangan beras ini yang menyesuaikan tadi ya, per kepala. Muncullah di sini ada penghasilan bruto. Kemudian kalau misalkan masih ada tunjangan lain-lain, penghasilan tetap dan teratur lainnya, sehingga nanti muncul jumlah penghasilan bruto setahun atau disetahunkan adalah sekian. Dikurangi dengan biaya jabatan, nah ini tadi yang sempat saya singgung, biaya jabatan adalah maksimal 6 juta dalam setahun, atau 5% ya seharusnya Bapak Ibu ya. Yang maksimalnya adalah 6 juta tadi. Iuran pensiun atau iuran JHT-THT ini menyesuaikan dari yang dipotong ya dari kantor ya. Ini untuk tarifnya sebenarnya ini adalah defaultnya 4,75%. Kemudian di sini ada jumlah pengurangan sehingga nanti ketemu jumlah penghasilan netonya di sini Bapak Ibu. Ini serba otomatis, hanya untuk mengetahui saja. Sampai terlihat di sini ada jumlah PPh yang terutang. Oke? Oke, seperti itu. Jadi Bapak Ibu fokus saja di bagian gaji pokok atau pensiunan per bulan ini. Dimasukkan gaji pokoknya per bulan.
Baik, kalau misalkan data-data ini Bapak Ibu sudah input, langsung saja ke sheet 1721A2. Ini sebenarnya Bapak Ibu bisa siap untuk dicetak bukti potong A2-nya. Jadi di sini angka-angkanya ini otomatis. Bapak Ibu hanya menggeser ini saja, urutan daftar pegawai. Nah, ini kan terganti ya Bapak Ibu ya. Menyesuaikan dari data yang ada di penghasilan ini. Oke. Nanti ini bisa dicetak atau bisa di-save as sebagai PDF, baru nanti dikirim atau diserahkan ke pegawai masing-masing, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah masuk ke sheet A2 unifikasi. Jadi di sini ada data otomatis dan di sheet ini nanti data tersebut dipindahkan ke Excel skema impor A2 tahunan untuk instansi pemerintah ya di EBUPOT-nya nanti. Jadi data-data di sini udah otomatis semua nih Bapak Ibu. Dari data-data penghasilan, kemudian dia akan ambil dari sini ya, dari data yang sudah Bapak Ibu masukkan tadi. Dan di sini di sheet A2 unifikasi tinggal kita tarik aja sebenarnya. Ini contoh kan ada satu pegawai, kita tarik aja ke bawah dan nanti terlihat datanya. Kebetulan ini tadi di data pegawai dan data penghasilan hanya 12. Jadi yang di sini muncul juga 12 sehingga yang lainnya di sini akan 000 semua. Ini bisa Bapak Ibu hapus nggak masalah. Dan ini nanti data ini kita pindahkan dengan tinggal di copy aja ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Dari nomor dan sampai akhir di sini sampai jumlah 23B. Nanti silahkan tinggal di copy saja. Tapi sebelum di copy, mari kita download dulu skema impornya, Excel-nya dari EBUPOT instansi pemerintah. Kita download dulu ya skema impornya di import data. Kemudian di bagian kiri di petunjuk pengisian, silakan di scroll ke bawah sedikit. Nanti di sini ada format Excel yang dapat diunduh. Kita unduh yang tahunan ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita buka skema impornya. Jadi di sini ada 3 sheet utama. Yang pertama ada sheet A2. Nanti seluruh pegawai yang menerima penghasilan nanti masuk di sini ya Bapak Ibu ya. Dari aplikasi Excel yang sebelumnya tinggal dikopikan saja di sini di sheet A2. Kemudian ada sheet A1 ini untuk pegawai swasta. Jadi semua pegawai swasta yang bekerja, terutama kalau misalkan di perusahaan itu pastinya dibuatkan bukti potong A1 sama fungsinya untuk mempermudah pegawai-pegawai tersebut untuk melaporkan SPT tahunannya. Kemudian yang di sini yang ketiga ada sheet recap. Sheet recap di sini sama seperti yang skema impor bulanan, menandakan ada jumlah berapa baris bukti potong yang dibuat di masing-masing sheet ini. Jadi untuk recap A1 ya, kita nolkan. Oh, sudah 0 di sini. Kemudian kita kembali ke sheet A1. Ini Bapak Ibu bisa hapus saja. Karena tidak kita perlukan. Kemudian kita fokus di sheet A2. Nah, data yang di sini mari kita kopikan dari file aplikasi Excel yang sebelumnya sudah kita import. Baik, di Excel aplikasi bukti potong ini tadi, data-datanya untuk 12 pegawai ini kita contohkan untuk di copy ya Bapak Ibu ya. Kita kopikan aja data-data dari sel nomor 1 ini, nomor 1 sampai nomor 12. Kemudian kita tarik ke kanan, kita copy aja. Kita kembali ke Excel skema impor. Di file Excel skema impor, tinggal kita pastekan saja ya Bapak Ibu ya. Kita paste dari nomor 1 sesuai dengan kolom yang kita copy awal tadi. Jangan lupa nanti paste optionnya adalah values seperti ini. Jadi otomatis semuanya sudah masuk di sini. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu ya, di sini kan ada keterangannya, ada format selnya, teks. Jadi dari nomor 1 ini, dari kolom masa perolehan awal sampai dengan nanti di kolom objek pajak Bapak Ibu, ini format selnya adalah teks.
Dan dari jumlah-jumlah angka ini, penghitungan angka-angka ini, dia format selnya adalah general. Semuanya general Bapak Ibu. Jadi kita ganti dulu format selnya, kita pastikan bahwa format selnya itu teks atau general. Jadi dari kode objek pajak, kita ke depan, sampai dengan masa perolehan awal ya Bapak Ibu ya. Ini kita ganti format selnya adalah teks. Kemudian dari jumlah 1 sampai jumlah 23 B, kita ganti dengan general. Oke. Jangan lupa juga untuk yang kolom nomor ini kita ganti baiknya adalah general juga. Oke, selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa diganti di sheet rekap jumlah pegawai ya. Jumlah A2 tadi ada berapa ya Bapak Ibu ya? Ada 12, jadi kita ganti dulu di sini 12 supaya dia membaca jumlah barisnya itu ada 12 baris di situ. Selanjutnya adalah kita tinggal save as saja. File ini dengan namanya kita ganti sesuai dengan format penamaan skema impor. Kita bisa lihat di bagian petunjuk tadi ya Bapak Ibu ya. Kita kembali ke e-bukot unifikasinya dulu. Nah, di bagian petunjuk pengisian silakan di scroll ke bawah. Di sini unggah bukti pemotongan. Berikut ini ketentuannya. Masih sama dengan yang bulanan ya. Penamaan filenya adalah diawali dengan 15 digit NPWP. Dan contohnya 15 digit NPWP ini dapat berupa 15 digitnya saja, 15 digit NPWP underscore 1 atau seterusnya seperti itu. Dan nanti bisa bebas sih, yang penting depannya ada NPWP 15 digit terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke save as-nya tadi. Kita namakan sesuai dengan format yang tadi. Mungkin Bapak Ibu di sini saya ketikkan NPWP, kemudian mungkin A2 gitu aja ya. Kita save. Oke, nanti file ini siap diimpor Bapak Ibu. Kita kembali ke e-bukot unifikasi instansi pemerintah lagi. Oke, kita langsung saja ke bagian impor data. Kemudian kita di sini ya, kita upload impor datanya. Jenis bukti potong kita pilih tahunan, tahun pajaknya kita pilih 2022. Untuk masa pajaknya kita taruh di Desember aja ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada file, kita cari file yang sudah kita rename tadi. Oke, sudah dipilih, kemudian kita unggah, kita upload. Yang akan memproses dan data berhasil diunggah sukses. Kemudian untuk status uploadnya kita bisa lihat di bagian tahunan di sini. Kemudian di sini akan ada keterangannya jumlah baris. Kemudian ada aksinya juga ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini. Nah, ini lognya bahwa datanya itu valid dan bisa divalidasi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah kita lihat imporannya itu berhasil, nanti bisa kita lihat di daftar bukot pasal 21. Periodenya kita cari dulu bulan 12. Pasti di akhir tahun ya Bapak Ibu ya. Di bulan 12-nya. Kemudian di bagian tahunan. Nah, nanti dia udah muncul di sini. Ini yang saya input terakhir Bapak Ibu. Dia masuknya yang belum posting sini. Ini yang terbaru. Sesuai dengan skema impor yang sudah kita masukkan tadi. Dan setelah itu seperti biasa kita posting. Setelah diposting kemudian nanti Bapak Ibu kembali ke penyiapan masa SPT masa 21. Nah, kita sedikit kembali ke impor data. Jika misalkan nanti Bapak Ibu sudah membuat Excel skema impornya, dan ketika tadi Bapak Ibu sudah impor namun ada keterangan di sini, ada statusnya ya Bapak Ibu ya. Ada berhasil, ada gagal validasi. Nah, ini nanti bisa dilihat kenapa terjadi gagal validasi. Nah, contoh di sini kan ada, di bagian depan tadi ada jumlah baris. Nah, di dalam jumlah baris ini, nanti dia akan ada keterangannya di setiap barisnya kenapa dia bisa error.
Nah, ini banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Contoh-contoh errornya, kita coba cari yang di sini. Oke, contoh seperti ini. Oh, pada baris pertama ini error terjadi karena NPP tidak ditemukan. Nah, kalau ini yang lainnya sukses, 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 sukses. Kemudian di sini sama, NPP tidak ditemukan, jadi pastikan data masing-masing pegawainya itu Bapak Ibu sudah pegang dengan benar dan tepat, supaya validasinya di sini sukses terjadi. Oke, demikian Bapak Ibu untuk penginputan dan perekaman serta cara impor skema PPh 21 untuk A2-nya ya, setiap tahunnya Bapak Ibu. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa membuat bukti potong ini, bisa menggunakan juga Excel aplikasi yang Bapak Ibu bisa download di bagian deskripsi di bawah ya, di bawah video nanti akan kami cantumkan file aplikasi Excel SPT A2. Dan bisa Bapak Ibu gunakan sehingga nanti sebelum tanggal 31 Januari ya, karena batasnya adalah 1 bulan setelah tahun pajak berakhir itu wajib dibuatkan bukti potong A2-nya. Oke, semoga berhasil Bapak Ibu. Jika ada kendala silakan nanti menghubungi di nomor helpdesk kami. Selamat siang dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.